Halo teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang kisah si Uno ya. Sore itu ada ketukan di pintu kamar Uno. Uno yang sedang asik membaca komik dengan malas-malasan bangun dari tempat tidur lalu membukakan pintu. Ternyata si Mimi. Uno, kamu mau ikut kami tidak? Tanya si Mimi. Di belakang Mimi ada Radi, Sapta, dan Naya, teman-teman sekolah Uno. Mau kemana emangnya? Mau menjenguk Fatir, dia kan sakit sejak kemarin tidak masuk sekolah. Oke, baiklah, aku ikut, jawab si Uno. Maka berangkatlah mereka berlima ke rumah Fatir bersama-sama. Di perjalanan, Uno baru sadar kalau Mimi dan teman-temannya masing-masing membawa bungkusan tas plastik. Kalian bawa apa itu? Oh ini, aku sih bawa roti yang tadi siang dibikinin ibu, jawab si Mimi. Aku bawa kue, aku bawa pepaya, jawab Radi dan Naya. Aku sih bawa buku biar Fatir tak bosan di tempat tidur, jawab si Sapta. Kenapa mesti bawa begituan sih? Tanya Uno lagi. Uno, ini kan seperti kata ibu guru untuk menunjukkan simpati kita kepada teman yang sedang sakit dan ikut mendoakan supaya dia lekas sembuh, jelas si Mimi. Uno hanya diam saja sambil mengamati bungkusan yang dibawa oleh teman-temannya. Sesampainya di rumah Fatir, mereka kemudian menyerahkan bungkusan oleh-oleh tadi kepada Fatir. Fatir nampak senang sekali dibelikan roti, dibelikan kue, pepaya, dan buku oleh teman-temannya. Uno entah kenapa sejak tadi masih diam saja. Matanya terus saja mengamati semua bingkisan yang tadi dibawa. Bahkan ketika Mimi, Fatir, Radi, dan Naya ramai sekali mengobrol, Uno masih tetap diam seperti sedang memikirkan sesuatu. Keesokan harinya Mimi mengetuk pintu kamar Uno. Uno, ayo bangun, kamu emangnya tidak sekolah? Tak terdengar suara dari dalam kamar Uno. Mimi langsung mengetuk sekali lagi dengan lebih keras. Uno, bangun! Dan masih saja tidak ada jawaban. Dengan heran, Mimi memutar handle dan dibukanya pintu. Terlihatnya Uno berbaring meringkuk di balik selimut. Perlahan Mimi mendekati Uno, disentuhnya pundak Uno. Uno, kamu kenapa? Aduh, kenapa? Ada apa Uno? Mimi semakin cemas. Aduh Mi, perutku sakit sekali, rintih Uno. Wah ya sudah, nanti aku bilang sama ibu kalau perutmu sakit. Sudah, kamu tidak usah sekolah aja, istirahat dulu di rumah ya Uno. Mimi lalu bergegas keluar kamar dan memberitahu ibu tentang apa yang terjadi dengan Uno. Sekeluarnya Mimi dari kamar, Uno bangun dari tempat tidur, mengendap-endap ke arah pintu dan mengintip dari lubang kunci. Lalu dia meloncat ke girangan. Yes, sebentar lagi aku pasti akan diberikan makanan yang enak-enak. Dan aku akan mendapat komik dan minuman yang segar. Wow, ternyata Uno berbohong. Dia tidak sakit, tapi dia hanya ingin dimanjakan oleh teman-temannya dan mendapatkan makanan dan minuman yang enak dari teman-teman. Tidak lama kemudian ibu pun mengetuk pintu kamar Uno. Uno segera masuk lagi ke balik selimut dan memasang tampang memelas. Ibu membuka pintu dan ternyata ibu membawakan segelas teh yang hangat untuk Uno. Kamu sakit ya Uno? Ini ibu bawakan teh juga obat, segera diminum ya, semoga lekas sembuh. Ketika ibu sudah keluar, Uno meminum tehnya dengan nikmat sekali. Diambilnya obat yang ada di tatakan gelas dan lalu dilemparkannya keluar jendela. Aku kan tidak memerlukan obat ini, kalau tidak kubuang nanti ketahuan kalau aku tidak sakit, gumam si Uno. Tidak lama kemudian ibu masuk lagi ke kamarnya, sudah diminum obatnya. Wah pintar, nanti pasti segera sembuh. Nih ibu bawakan roti kesukaanmu. Wah ini dia. Uno memakan habis semua roti yang ada di piring setelah ibu keluar dari kamar. Perutnya lantas menjadi kenyang. Enaknya kalau sakit itu. Kalau seperti ini sih sepertinya aku mau sakit tiap hari, pikir si Uno. Pada siang hari ternyata Mimi, Naya, Radi, Fatir, dan Sapta datang ke rumah Uno untuk menjenguk. Uno, kamu sakit ya? Ini kami bawakan roti, kue, dan biskuit. Ini juga ada buah, semoga kamu lekas sembuh ya Uno, kata Naya. Wah, terima kasih ya teman-teman, kata Uno sambil pura-pura meringis kesakitan. Kalau kalian tak keberatan, aku mau istirahat dulu ya. Nanti makanan dari kalian pasti akan kumakan, tapi perutku ini sekarang sakit sekali. Jadi bisakah kalian pulang saja? Naya, Radi, Mimi, Fatir, dan Sapta saling berpandangan. Baiklah kalau begitu Uno, semoga cepat sembuh, kata Mimi, dan mereka pun berpamitan. Sepeninggal teman-temannya,
Uno meloncat turun dari tempat tidur lalu membuka semua bungkusan itu dengan tergesa-gesa. Dimakannya semua roti, kue, dan biskuit itu dengan senang. Tangan kanan memegang roti, tangan kiri memegang kue, dan dengan bersama-sama dimasukkan semuanya ke dalam mulut Uno. Tak berapa lama semua makanan itu sudah habis. Uno bersandar kekenyangan di kursi. Dia lalu berjalan sepoyongan ke arah kasur bermaksud untuk merebahkan diri sejenak. Dan tiba-tiba perutnya sakit sekali. Aduh, kok tiba-tiba sakit begini? Perutnya pun berulang kali terasa sakit melilit. Aduh, Uno memegangi perutnya dan sekali lagi melilit terus. Aduh, Uno bangun dan duduk di kasur. Perutnya pun makin melilit dan sakit. Dia juga merasa mual dan ingin muntah. Lama-lama menjadi tak tertahankan, terbungkuk-bungkuk. Uno berlari ke belakang. Ibu melihat Uno berlari sambil memegangi perut ke arah WC. Uno, kenapa kamu nak? Uno tidak menjawab. Dia menangis di dalam WC. Dalam hati dia berjanji tidak akan berpura-pura sakit lagi. Wah, Uno berpura-pura sakit ya untuk mendapatkan makanan enak dari teman-teman. Jangan ditiru ya teman-teman. Cukup sekian cerita dari saya. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.